Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar yang buat saya begitu mengagetkan. Bukan karena fenomenanya, tapi respon atas fenomena itu yang membuat saya bertanya-tanya. Apa itu? Status dari Ustadz Abdullah Gimnastiar, A'agim, tentang beliau mempertanyakan dengan sangat halus. Beliau mencoba menjembatani pertanyaan banyak jemaah yang khawatir, risau dengan adanya tanda yang disinyalir seperti tanda salib di logo HUT perayaan Republik Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, saya coba bacakan saja ya postingan dari A'agim ini. Judulnya, sangat bisa dimaklumi bila jadi perbedaan pendapat. Melihat spanduk resmi pemerintah untuk 17 Agustus 2020 ini, karena memang sekilas seperti ada tanda salib yang besar. Juga harus kita maklumi bila ada yang mempertanyakan dan protes. Juga bisa dimaklumi bila ada yang semangat 17-annya jadi berkurang karena merasa kurang nyaman. Walau kita berbaik sangka, tak ada niat tak adil di balik semua ini. Namun, bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Dalam situasi banyak masalah seperti sekarang ini, seyogianya semua pihak berpikir berlapis-lapis, bijaksana dan sangat peka terhadap peluang terjadinya masalah baru yang tak perlu. Semoga ulang tahun ke-75 ini bangsa kita semakin adil dan dewasa serta diberkahi Allah pencipta kita semua. Amin. Tetap jaga kerukunan dan rasa persaudaraan dalam keberagaman di negeri yang kita cintai ini ya. Kita lihat dari Instagramnya Agim barusan, urutan kalimatnya itu begitu santun, begitu saya yakin itu sangat dipikirkan terlebih dahulu, diutak-atik dulu kalimatnya agar bisa berkesan fair terhadap berbagai pihak yang membaca status itu. Ada ribuan komentar yang masuk, tentu seperti biasa pro kontra, tapi yang disayangkan yang kontranya ini kok sampai astagfirullahaladzim, sampai menghina, sampai mengatakan kata-kata kotor, sangat tidak pantas untuk merespon sebuah kalimat yang dibuat dengan urutan yang begitu santun seperti ini. Nah, kan ini jadi pertanyaan. Kalau sekedar kontra, oke, karena saya kira di negeri ini kita membuka ruang buat siapapun. Bukan sekedar buat mayoritas, tapi juga buat minoritas. Untuk mengungkapkan pendapatnya, untuk menyampaikan keinginan dan harapannya. Nah, yang jadi persoalan hari ini adalah bagaimana posisi umat Islam sebagai umat mayoritas, tapi seperti diposisikannya seperti minoritas. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan dari banyak kalangan umat Islam di Indonesia. Kenapa umat Islam yang mayoritas ini selalu disudutkan, selalu diserang, bahkan oleh orang-orang yang notabene dia mengungkapkan sebagai orang Islam itu sendiri? Kan aneh. Apa sih salahnya A'agim? A'agim itu mencoba untuk menyampaikan, saya yakin dari keluhan-keluhan, protes-protes dari jamaahnya yang jutaan itu, alurnya kan selalu begitu. A'agim menerima gitu kan, baik langsung kepada dirinya maupun dari para staf atau para wakil di bawahnya. Kemudian itu sampai ke A'agim dan A'agim merespon gitu, untuk meredakan jamaahnya. Tapi sekaligus juga untuk memberikan himbauan, untuk memberikan tausiah kepada penguasa, kepada pemerintah, untuk ke depan lebih berhati-hati, untuk ke depan lebih memperhatikan apapun yang dinilai akan menjadi sensitif terhadap kelompok-kelompok yang ada di negeri ini. Dan kalau bicara soal ini sebetulnya bukan sekedar kelompok, ini umat Islam. Kalau ada umat Islam yang tidak merasa aneh dengan logo itu, ya sudah, nggak apa-apa. Kan sebetulnya termasuk saya. Saya pertama kali melihat ada memang itu terlihat seperti salib. Tapi ya sudahlah, mungkin hanya persepsi subjektif saya sendiri. Yang lain kebanyakan mungkin tidak, kan begitu. Nah, tapi ketika persepsi yang sama itu banyak, ketika hal yang mengatakan sama itu banyak, maka ini menjadi sebuah
persepsi publik. Dan ketika publik punya satu sudut pandang tertentu yang secara keumuman sama, maka ini harus direspon juga dengan baik oleh pemerintah. Kan kita lihat, kita dengar Ngabalin sudah mengkanternya kan. Buat tidak ada lambang salib di situ. Ini sebuah desain yang dibuat oleh anak-anak muda negeri ini. Dan sebagainya. Oke, berarti tidak ada gitu kan. Kemudian kalau dari Kesekretariatan Negara disampaikan juga bahwa ini merupakan 10 simbol turunan dari nilai-nilai Pancasila, 1 ini, 2 ini, 3 ini, dan seterusnya. Sehingga tentu mengesankan kembali bahwa tidak ada upaya niatan untuk memunculkan lambang salib. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah publik bisa menerima penjelasan itu atau tidak? Kan yang dipertanyakan, kok ini ada lambang seperti lambang salib? Kemudian dijawab, ini ada 10 unsur yang isinya ini. Ini tidak ada. Nah, bukan ke sana penjelasannya. Bagaimana Anda, gitu, orang Sekretariat Negara atau Pak Ngabalin, ini menjelaskan, ini loh ada lambang seperti salib. Iya nggak sih? Lambang salib itu kan seperti tanda plus, tapi plusnya agak di atas. Iya nggak sih? Di situ dulu gitu. Kalau iya baru bicara. Oh, ini tuh maksudnya yang di kiri kan gitu ya. Tanda plus seperti plus ini, yang di kiri itu maknanya ini, yang di kanan tuh ini, yang di atas tuh ini, yang di bawah tuh ini. Sehingga maksudnya adalah gitu, ini merangkai seperti, nah kan bisa dijelaskan seperti itu. Bukan kemudian menjelaskan kemana-mana yang tidak menjawab persoalannya. Saya yang tadinya tidak ingin mempertanyakan kan kemudian jadi ikut mempertanyakan. Kenapa? Karena responnya tidak tepat. Apalagi muncul komentar-komentar yang menyerang Agim. Ada juga Ustadz Hilmi Firdaus yang juga menyampaikan hal kurang lebih sama. Diserang juga. Dan yang menyerangnya ini punya kemiripan. Rata-rata nih, kalau saya langsung ngelihat tadi, saya langsung cek beberapa, tentu nggak semua. Ketika saya buka akunnya, postingannya 0. Atau ada yang tidak ada gambar profilnya. Atau yang profilnya bukan orang. Nah, ini kan kemudian pertanyaan kembali. Kalau bukan buzzer, terus siapa? Dan kalau memang ini buzzer, ngapain sampai ditugasin untuk menyerang ustadz, ulama? Ini kontraproduktif. Kan jelas ucapan Agim juga di statusnya gitu kan. Mari kita hargai keberagaman di negeri ini. Mari kita hormati. Ada tabayun. Terus kalau dipancing-pancing dengan kalimat-kalimat yang disinyalir seperti gaya-gayanya buzzer ini kan bahaya. Ini perlawanan akan menjadi semakin kuat, akan menjadi semakin keras, akan semakin tinggi. Kan kita tidak berharap seperti itu. Kan katanya kita semua sepakat, mari kita fokus pada kontribusi pada negara ini untuk menangani COVID. Kontribusi rakyat itu apa? Kontribusi rakyat adalah difasilitasi oleh pemerintah, kemudian rakyatnya manut pada apa yang harus dilakukan dalam penanganan COVID ini. Kan gitu. Pada protokol COVID-19 ini, kontribusinya itu. Kemudian orang-orang yang bisa bersuara, orang-orang yang mampu menyampaikan pendapatnya, sampaikan pendapatnya, dukung kebijakan-kebijakan yang tepat, kritisi apabila itu dirasa tidak tepat. Agar apa? Agar pemerintah berjalan di core jalur yang semestinya dia lakukan. Bukan dibela mati-matian tanpa tedeng aling-aling. Bukan jadi seperti buta kemudian apapun dicari alasannya. Mari kita jadi diri yang terbuka. Mari kita jadi bangsa yang terbuka. Diri yang terbuka, bangsa yang terbuka adalah yang dia menerima masukan dari manapun. Yang dia menerima kritikan seperti dia menerima dukungan. Bahkan sebetulnya jauh lebih penting kita menyikapi kritikan dibanding menerima dukungan. Kalau menerima dukungan itu memperkuat saja gitu. Tapi ketika kita menerima kritikan, maka itu bahan evaluasi agar ke depan kita bakal lebih baik.
kita bakal mengeluarkan kebijakan yang lebih matang. Kita bakal memberikan keputusan yang fair untuk sebanyak mungkin kalangan. Tapi kan putusan tidak bisa memuaskan semua pihak. Iya betul. Tapi kan yang harus dilihat adalah bagaimana respon dari masyarakat itu. Banyak atau sedikit. Silakan diukur. Saya kira pemerintah punya ukurannya mestinya. Ketika banyak ataupun belum banyak tapi memang ini berpotensi menjadi banyak karena hal yang sensitif, ini kan soal agama. Tentu sensitif. Harusnya ada kepekaan juga di situ gitu. Bagaimana cara pemerintah menghentikan keramaian di medsos ini? Ya pemerintah berikan klarifikasi. Tapi klarifikasinya bukan mencari pembenaran. Tapi sadari dulu ada persepsi publik yang seperti itu. Maka masuk dulu dari persepsi itu gitu. Cara menjelaskan itu kan begitu. Kita harus menjelaskan sesuai sudut pandang orang yang bertanya. Orang yang mengkritisi. Kalau kita belum apa-apa sudah beda, sudah memposisikan diri pada posisi yang berbeda, ya udah pasti nggak ketemu. Persepsinya sama dulu, masuk dulu pada persepsi publik pemerintah ini. Saya kira itu mudah sekali. Toh ketika orang dibilang seperti itu, ini loh tandanya seperti tanda salib itu yang di sudut ini. Orang juga langsung nggak, oh iya ya, oh bener ya. Nah, jelaskan dengan baik, jelaskan dengan sesuai dengan apa yang ditanyakan. Ya. Bukan mengawang-awang kemana-mana. Saya kira itu. Mudah-mudahan pemerintah lebih bijak lagi menanggapi ini ya.